Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Darman Sinaga dengan 3 digit NIM Trakin 128 dari Teknik Informatika 2024D. Sini saya akan menjelaskan perkembangan atau sejarah internet. Awal mula internet itu dilatar belakangi antara adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia dan Uni Soviet. Kedua negara ini saling bersaing terutama dalam teknologi militer dan ruang angkasa. Lalu munculnya gagasan untuk membuat internet itu melalui adanya kekhawatiran jika terjadi serangan nuklir, sistem komunikasi militer bisa hancur. Lalu terdapat solusi dengan membuat jaringan komunikasi yang tidak bergantung pada satu pusat. Tokoh yang berkontribusi pada awal mulai internet itu ada Licklider pada tahun 1992 yang menggagas ide Galactic Network atau yaitu visi jaringan global. Lalu ada Paul Baran dan Donald Davis yang mengembangkan konsep packet switching, yaitu membagi data ke dalam paket yang kecil sehingga bisa lewat jalur berbeda. Dampak dari adanya gagasan dan solusi tersebut yaitu melahirkan fondasi teknis untuk membangun internet di masa depan. Lalu ada fiksi Licklider tentang jaringan global menginspirasi ilmuwan berikutnya. Lalu ada eksperimen awal untuk membuktikan bahwa komputer bisa berkomunikasi jarak jauh. Yang berikutnya ada munculnya ARPANET pada tahun 1999 hingga 1971. Yang melatar belakangi lahirnya ARPANET itu adalah setelah riset packet switching di era pertama, di awal mulai internet, ARPA atau yang sekarang dikenal DARPA mulai membangun jaringan nyata yang dengan bertujuan menghubungkan komputer universitas dan lembaga riset untuk berbagai sumber daya. Proyek utama pada ARPANET ini yaitu pembuatan ARPANET sendiri atau Advanced Research Project Agency Network yang diluncurkan pada tahun 1969, lalu menciptakan jaringan pertama yang menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat yaitu UCLA, Stanford, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Peristiwa penting pada munculnya ARPANET ini berada pada tanggal 29 Oktober 1999, yaitu pesan pertama yang dikirim dari UCLA ke Stanford. Pesan yang masuk hanya LO yang seharusnya login sebelum sistemnya crash. Lalu pada tahun 1971, Ray Tomlinson menciptakan email pertama dan memperkenalkan tanda @ sebagai pemisah user dan host. Dampak yang terjadi, email menjadi aplikasi killer pertama di jaringan. Lalu ARPANET membuktikan bahwa jaringan komputer bisa bekerja di dunia nyata. Lalu dampak yang ketiga, munculnya komunitas awal dari pengguna jaringan, yaitu ilmuwan dan akademisi. Lalu berikutnya ada standarisasi TCP dan IP pada tahun 1973 dan 1983 yang melatar belakangi adanya TCP dan IP ini, yaitu ARPANET awalnya menggunakan NCP atau Network Control Protocol, tapi hanya bisa dipakai dalam satu jaringan. Lalu dibutuhkan protokol universal untuk menghubungkan banyak jaringan, yaitu maka muncullah solusi dari Victor Curve dan Robert Kahn pada tahun 1973 sampai 1974 untuk merancang TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP ini adalah protokol standar agar semua jaringan bisa berkomunikasi. Lalu ada pada tanggal 1 Januari 1983, ARPANET resmi beralih ke TCP atau IP. Tanggal ini dianggap lahirnya internet modern. Dampak dari adanya TCP dan IP ini, jaringan komputer bisa disatukan. Lahirlah konsep internetwork yang kemudian disingkat menjadi internet. Lalu berikutnya ada ekspansi akademik dan DNS pada tahun 1994 sampai 1999 yang dilatar belakangi oleh internet yang semakin luas tapi sulit diakses karena harus mengingat alamat IP. Lalu ada perlunya sistem penamaan yang lebih manusiawi.
Tokoh yang berperan pada pembuatan DNS ini yaitu Paul Mocha Petris yang menciptakan DNS, lalu ada NSFNET atau National Science Foundation Network yang backbone yang menghubungkan banyak universitas di Amerika Serikat. Perkembangan dari DNS itu pada tahun 1954 muncul DNS atau Domain Name System atau alamat IP angka yang bisa diganti dengan nama yang mudah diingat yaitu example.com. Lalu NFSnet itu pada tahun 1986 dibangun sebagai backbone untuk universitas di AS lalu berkembang pada jadi jaringan global. Dampaknya internet tidak hanya lagi untuk militer tapi juga untuk pendidikan. Lalu mulai tumbuh komunitas akademik yang berbagai ilmu. Lalu yang berikutnya ada munculnya World Wide Web dan komersialisasinya pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Yang munculnya World Wide Web ini dilatar belakangi internet sudah ada tapi belum ramah penggunanya. Dan yang kedua diperlukan cara mudah untuk mengakses informasi. Yang inovasi pada pembuatan World Wide Web ini dimunculkan oleh Tim Berners-Lee yang menciptakan World Wide Web itu sendiri. Dan di sana ada HTML, HTTP dan URL. Pada tahun 1993 browser Mosaic dirilis yang memudahkan orang awam untuk mengakses web. Lalu ada Fenomena.com pada tahun 1994 sampai 1999. Perusahaan teknologi mulai bermunculan seperti Yahoo, Amazon, eBay dan Google. Lalu inovasi yang keempat itu ada investasi besar-besaran pada startup internet yang terjadi pada .com bubble pada tahun 1995 sampai 2000. Dampaknya yaitu internet mulai digunakan secara publik. Lalu ada masyarakat mulai mengenal email, website, e-commerce pertama. Lalu ada broadband, media sosial dan web 2.0 ya pada tahun 2000 sampai 2010. Yang dilatar belakangi internet semakin cepat dengan broadband dan wifi. Lalu web berubah menjadi web 2.0 yang lebih interaktif. Dan perubahannya itu dari dial-up lambat menjadi kecepatan tinggi broadband. Lalu tokoh yang penting dalam adanya broadband media sosial dan web 2.0 ini ada Jimmy Wallace dan Riley Sanger yang mendirikan Wikipedia, lalu Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook, lalu Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim yang mendirikan YouTube, lalu ada George Dorsey yang mendirikan Twitter pada tahun 2006. Dampaknya internet tidak hanya untuk mencari informasi tetapi juga tempat berinteraksi dan berbagi. Lalu munculnya istilah digital society. Lalu yang terakhir yaitu perkembangan mobile, cloud dan IoT dan AI pada tahun 2010 hingga sekarang. Dan munculnya mobile, cloud dan IoT dan AI ini dilatar belakangi smartphone yang semakin canggih. Lalu ada teknologi cloud yang memudahkan penyimpanan dan munculnya streaming, IoT dan AI yang semakin pesat. Dampaknya itu internet kini telah dipakai lebih dari 5 miliar orang. Internet tidak lagi sekedar alat komunikasi, tapi pondasi kehidupan modern. Namun ada tantangan dari munculnya mobile, cloud dan IoT dan AI ini, yaitu keamanan data, privasi, cybercrime, hoax dan kesenjangan digital. Tokoh yang berperan dalam perkembangan ini adalah Steve Jobs dari perusahaan Apple pada tahun 2007 yang meluncurkan iPhone, yaitu sebagai tanda awal revolusi smartphone. Sekian dari pemaparan saya mengenai sejarah dari internet. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.